Dan percetakan buku. Sebelumnya teman-teman pertama kali sebelum memutuskan untuk mendirikan. Tapi kan gimana orang-orang di sekitar saya menyuruhnya ini aja. Yang ada di desa itu apa? Saksi hidupnya beliau sebenarnya sudah mengetahui ya cerita bagaimana beliau berjuang menafkahi keluarga, berjuang untuk membesarkan sebuah ya. Karena saya sendiri juga kebetulan teman-teman saya alumninya sama dengan Pak Bagus ini. Sehingga itu adalah bekal kami saat kami sudah teman-teman, karena Pak Bagus tiba-tiba saja harus berurusan dengan berkas-berkas, dengan notaris dan pelanggan. Jadi kita juga tidak bisa mengandalkan sepenuhnya pada literasi dan inspirasi bersama Rizka WS. Oke, kemudian untuk naskah pertama yang diterbitkan di Universitas Mitra Karya, masih ingat? Masih ingat dong, sejarah itu. Dan itu saya pajang, covernya saya masukkan ke Tigora, terus saya tempel di dinding sebagai kenang-kenangan ya, karena itu cikal bakalnya. Jadi naskah yang pertama kali saya terbitkan itu novel, judulnya Langit Cinta di Negeri Balkis. Karyanya Gus Adli Al-Fadli Usmuni dari Gresik. Alumni juga. Alumni sama dengan ya. Dulu dia adik kelas saya di MAK, kemudian melanjutkan kuliahnya di Yaman. Kemudian pulang dari Yaman, dia membawa naskah itu, menyerahkan ke saya. Nggak tahu ya, kok menyerahkan ke saya? Padahal saya kan belum punya penerbitan, maksudnya belum lahir. Ya akan lahir. Cuma saya belum fokus. Tapi mungkin kemarin kan waktu ngobrol itu tanya-tanya tentang ada naskah nggak? Iya gitu. Mau dicetak kan seperti itu. Terus dia menyerahkan saya. Saya optimis untuk melanjutkan niat saya. Itu baru niat awalnya, baru niat mau buat penerbitan. Tapi sebelumnya sudah pernah, maksudnya belum mitra karya ya. Belum mitra karya. Dan akhirnya novel itu boom, alhamdulillah bestseller sehingga sudah cetakan ke-5 sekarang. 5 apa ke-6? Ke-6, iya ke-6. Ada sequelnya juga, Langit Cinta di Negeri Balkis. 2. Itu bagus banget itu, tentang settingnya itu negara Yaman ya teman-teman. Jadi tokoh-tokohnya juga pokoknya keren banget. Nah, dari situ mulai menjadi magnet ya pelanggan-pelanggan baru. Ya alhamdulillah, karena gini, pembelinya novel ini kan banyak, sehingga membaca bukunya itu kan ada nomor kita kan di situ. Nah, mereka menghubungi kita, bagaimana cara membeli novel ini, bagaimana cara menerbitkan buku, saya punya naskah ini, saya punya naskah itu lah. Dari situ mulai ada pelanggan 1, 2, 3, dan alhamdulillah sekarang sudah menyebar. Dulu awalnya ya orang luar saja, maksudnya orang luar Tuban ya. Dulu tanpa saya nggak dikenal Tuban, nggak dikenal. Saya dikenal orang Tuban kan setelah melalui berapa tahun ya. Iya. Maksudnya pelanggan saya kan orang jauh-jauh, orang Jawa Barat, orang Jawa Tengah, orang Tuban sendiri pun nggak tahu. Media sosial. Iya. Nah yang baru-baru ini, maksudnya 3 tahun yang terakhir ini, alhamdulillah mereka tahu. Bahkan saya sempat juga diundang ke Pemkab, kantor pemerintahan Kabupaten Tuban, untuk membantu proses launching buku yang diterbitkan oleh Pak Bupati. Oh iya, jadi itu perjalanan panjang ya. Jadi mulai tahun 2015 kami menikah sampai 2023 ya, hampir 8 tahun ya. Ya alhamdulillah hasilnya sudah lumayan lah. Oke teman-teman. Pertanyaan selanjutnya mungkin yang ada di benak teman-teman itu, ada yang bertanya, menerbitkan buku di zaman sekarang itu susah atau lebih mudah menurut pengalaman Pak Bagus sendiri? Kalau menurut saya sendiri, atau kriteria menerbitkan buku di Mitra Karya itu apakah untuk menerbitkan buku di zaman now sesuai dengan tagline-nya Mitra Karya kan sahabat berkarya. Jadi kita merangkul teman-teman baik pemula ataupun yang tidak untuk menjadi sahabat kita dalam berkarya. Nah, Mitra Karya sendiri itu mempunyai kriteria bagaimana untuk menerbitkan buku, dan juga menerbitkan buku di zaman sekarang menurut Pak Bagus ini apakah sesusah dulu atau lebih mudah?
kalau melihat zaman sekarang itu apapun mudah ya, apapun sekarang instan maunya orang hari ini. Iya mudah ya. Dan buku pun ya seperti itu, mengikuti zamannya. Kalau zaman dulu naskah yang diterbitkan penerbit itu melalui banyak proses, tahapan, dan waktunya lama banget ya. Mulai dari kirim naskah itu lama banget. Kalau dulu kan mengirimnya pakai manual ya, pakai kertas print, kirim ke sana ke Jakarta ke sekarang email gitu. Sekarang email, dan itu pun sekarang mudah, apalagi sekarang itu sudah arahnya kemana? Biaya sendiri arahnya sekarang. Iya, orang lebih self-publishing, banyak ke situ arahnya. Jadi selama saya hari ini, selama pengalaman terakhir ini, saya lebih menangani yang kayak itu. Dia punya naskah, dia sendiri yang membiayainya. Kita hanya membantu menguruskan covernya, tata layoutnya, kemudian ISBN-nya, percetakannya. Lah untuk distribusinya mereka sendiri yang menjualkan, dan mereka suka itu kok. Karena apa? Ya karena ya mungkin yang banyak untungnya ya, kan lebih banyak kalau dijual sendiri. Harganya bisa semaunya dia yang membandrol harga jualnya. Selain itu juga cepat kan gitu. Mereka juga mungkin selain poin tadi, dia pengen cepat. Karena apa? Kalau mengandalkan biaya penerbit pasti lama. Penerbit itu punya kriteria, ada waktu antrian juga, yang lama, dan mungkin nggak sabar penulis untuk menunggu itu. Kalau pakai cara yang lama mungkin masih di penerbit-penerbit yang besar ya, penerbit yang mayor. Jadi kita yang kan melamarkan naskah kita, jadi harus sabar menunggu, meskipun gratis kan dibiayai penerbit. Dan juga biasanya distribusinya itu lebih luas karena mereka juga marketingnya sudah luas, cetaknya juga sudah tidak skala ratusan, sudah ribuan seperti itu. Jadi pilihan ya, mau menerbitkan ke penerbit yang mayor atau ke self publishing atau penerbit yang indie, itu pilihan teman-teman sendiri karena semuanya memiliki plus minus ya, semuanya. Ini kita break dulu adzan zuhur teman-teman. Baik teman-teman, ya, dan duhurnya sudah kita dengarkan. Nah, kita lanjut untuk pertanyaan terakhir ya. Sebenarnya nanti podcast kita ini akan kita lanjut dengan tema-tema selanjutnya Pak, karena kalau kita bahas jadi satu di sini nanti terlalu panjang durasinya ya. Karena ada banyak sekali cerita tentang pengalaman suka dukanya ya. Dan juga program-program unggulan yang ada di Menerbit Mitra Karya, dan apa ya yang lebih menarik lagi untuk terakhir kali mau diceritakan ke teman-teman? Jangan berhenti menulis, sudah itu aja. Jangan berhenti menulis. Kemudian membaca. Jadi membaca dulu baru menulis. Kalau di balai Pak? Boleh. Menulis dulu baru baca. Iya, baiknya membaca dulu. Kalau di pondok dulu gimana? Di pondok itu sebenarnya kalau saya dulu itu sangat terbatas sekali akses untuk membaca buku Pak, apalagi pesantren di Pondok Putri itu kan pondok kami kan pondok dua bahasa, sama ya, pondok dua bahasa. Jadi perpustakaan yang ada di pondok itu perpustakaan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi peminatnya tuh sudah sedikit sekali. Ada perpustakaan itu di sekolah dulu. Dan karena di sekolah itu kan di kantor ya, campur kantor TU, ada perpustakaannya. Jadi ruangannya tuh kayak ruangan formal gitu loh. Anak-anak itu dulu takut masuk situ. Jadi peminatnya sedikit lah yang ke perpustakaan. Ya hampir yang saya dengar gitu. Enggak, yang saya dengar memang gitu di mana-mana. Enggak hanya di situ ya, di mana-mana gitu. Justru orang-orang yang keluar dari zona itu, keterbatasan ini, fasilitas tuh sukses biasanya. Amin. Ya, biasanya gitu. Enggak, yang saya dengar ceritanya gitu. Iya. Oh, dulu saya masih sekolah itu loh, nggak ada buku yang saya baca. Iya, dulu. Justru itu ketika dia menantang, akhirnya ketika ketemu buku tambah dia semangat. Itu yang sering saya dengar dari penulis-penulis yang sudah sukses. Kalau orang yang setiap hari lengkap buku, kadang-kadang nggak dibaca tambahan. Nggak dibaca kan kadang-kadang. Justru ketika keterbatasan itu orang tambah mencari loh. Dulu di pondok ada aturan dilarang baca novel nggak? Oh ya ada. Sama ya, sama teman-teman. Jadi di pondok dulu itu cinta, utamanya cinta nggak dilarang boleh. Baca novel cinta gitu ya. Novel cinta, yang novel biasa boleh. Tapi tetap novel nggak boleh, nggak berani. Dulu kalau mau baca itu pengurus tuh dikelabui. Jadi yang luarnya itu sampul kitab, tapi dalamnya novel. Saya nggak tahu kalau itu. Aku dulu gitu, karena saya bukan penggemar novel, saya nggak tahu pengalaman. Disita, dulu itu disita. Ya kalau disita tahu. Nanti dibakar kok. Ya dibakar saya tahu. Cuma
Saya kan bukan penggemar novel, jadi saya nggak tahu Ya, apa novel cara teknik menyembunyikan novel itu saya nggak tahu karena saya nggak pengalaman itu. Dulu Saya itu kan, bacanya 1 minggu sekali dan Iya. itu harus disembunyikan. Kalau nggak gitu langsung diambil sama pengurus. Iya. Apalagi novel-novel yang cinta-cinta itu ya. Tapi kalau novel yang ada religinya itu masih bisa diselamatkan. kalau saya dulu majalah yang saya beli, yang saya koleksi majalah hampir kalau saya keluar ke Surabaya ya ini untuk cetak majalah ini saya kan mampir ke Jalan Semarang itu kan Iya. tempat jualan buku bekas. Saya beli Ori. majalah ori ya bekas, maksudnya dia masih bekas, maksudnya sudah bekas tapi masih bagus-bagus di Jalan Semarang itu di daerah PGS itu kan saya sering belanja. Setiap saya ke Surabaya untuk cetak majalah, pulangnya saya bawa majalah. Kemudian di Kampung Ilmu Surabaya itu kan pusatnya buku-buku bekas, dan yang saya beli bukan novel karena saya belum ke arah situ ya, saya belinya majalah ya karena sesuai profesi saya kan layout. Majalah itu kan identik dengan layout, sehingga tata letaknya yang baik bagaimana, yang bagus bagaimana ya saya mempelajari lewat majalah. Yang saya beli majalah bukan Untuk mempelajari. bukan novel ya, belum ke arah situ karena saya. Nah, saya dari dulu novel. Iya. Bacanya novel. Oke teman-teman, mungkin obrolan kita berhenti dulu sampai di sini. Insya Allah akan berlanjut ke sesi berikutnya. Kita masih banyak sekali yang ingin kita bongkar di Pak Bagus ini. Beliau juga diundang seminar di beberapa tempat mengisi workshop menulis. Beliau juga sudah menerbitkan banyak sekali buku. Belum banyak sekali, baru 5. Oh, baru 5. Belum banyak. Kemudian beliau juga, banyak sekali programnya, mulai sekolah menulis Ya, itu online. kita bahas di lain. Ada lain yang pertemuan. mengundang murid-murid ke mitra karya juga. Kemudian Itu jangan lupa ya kita obrolkan di lain kesempatan. di lain kesempatan. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Bagus sudah meluangkan waktunya buat teman-teman. Jangan lupa ya, jangan bosen. Nanti saya tanya-tanya lagi. Kita bercerita, berbagi kepada teman-teman yang insya Allah bisa menjadi inspirasi. Teman-teman jangan lupa, bagi yang merasakan video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa like, comment, dan subscribe atau share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih, see you in the next video. Dari saya Rizka WS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi dan inspirasi bersama Rizka WS. Alhamdulillah telah terbit majalah Al-Hadi dari SMK Al-Hadi Rengel Tuban atau Pondok Pesantren Mambaul Huda yang ada di Rengel Tuban. Ini full color ya, jadi ukurannya A4, bisa dilihat. Ini kreasi layout desainnya oleh siswa mereka dari siswa-siswi SMK yang menata dan melayoutnya. Kita tinggal cetak. Jadi silakan bagi lembaga atau instansi yang ingin menerbitkan majalah bisa nyetak berapapun kita layani ya. Bisa menghubungi nomor WA 0857 31 31 3185. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.